Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Farmasi kelas 2B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka akan memaparkan materi kami mengenai sistem penginderaan. Baiklah, langsung saja waktu dan tempat saya persilakan untuk materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Azza dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerimaan rangsang atau reseptor. Kemudian alat indera yaitu reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan di sekitarnya. Alat indera itu ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata, kepekaan pada mata yaitu fotoreseptor, telinga, fonoreseptor, hidung, kamoreseptor gas, lidah, kamoreseptor cair, kemudian kulit, mekano atau tangoreseptor. Kemudian yang pertama, mata. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Reseptor mata adalah fovea centralis pada retina yang merupakan lapisan mata terdalam yang peka terhadap cahaya. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama sklera, lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Kemudian koroid, lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Pembuluh darah mensuplai nutrisi bagi mata dan pigmen berfungsi menyerap refleksi cahaya pada mata. Kemudian yang ketiga, retina, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi teman saya yaitu tentang struktur mata. Yang pertama itu ada lensa mata. Lensa mata adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Yang kedua, badan siliaris. Badan siliaris adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi relaksasi. Yang ketiga, vitreous humor. Vitreous humor adalah cairan yang mengisi bagian belakang lensa mata atau isi bola mata. Fungsi dari vitreous humor adalah menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Yang keempat, makula lutea atau bintik kuning. Makula lutea adalah bagian retina berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan cahaya. Yang kelima, bintik buta. Bintik buta adalah bagian yang tidak mengandung sel-sel fotoreseptor. Bintik buta adalah daerah awal saraf optik meninggalkan bola mata. Saraf optik 2 adalah saraf yang mengatur indera penglihatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya, yaitu telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea, dan untuk keseimbangan adalah otolit. Adapun struktur telinga antara lain yaitu daun telinga atau auricula. Ini berfungsi untuk mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Saluran telinga berfungsi meneruskan suara ke telinga tengah. Saluran telinga menghasilkan serumen yang berfungsi menggumpalkan kotoran. Membran timpani atau gendang telinga yang berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran secara berurutan terdiri dari tulang martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Ini berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tingkat oval. Saluran eutasius adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dalam dan luar. Kanal semisirkular
atau saluran seperdua lingkaran. Terdiri dari 3 saluran yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan, berupa kupula yang dipengaruhi gerakan sel rambut. Dan yang terakhir, vestibula, terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan, berupa makula yang dipengaruhi gerakan otolit. Oke, kita lanjut pada bagian koklea. Koklea ini mengandung cairan limfe yang memiliki 3 saluran. Yang pertama adalah saluran atau skala vestibular, yang dimana berhubungan dengan tulang sanggurdi melalui tingkap oval. Yang kedua adalah skala koklea atau media, yang dimana berada di antara skala vestibular dan timpani, yang dibatasi oleh membran Reissner dan basilar. Yang ketiga adalah skala timpani, yang dimana berhubungan dengan rongga timpani melalui tingkap bulat skala vestibular. Dan tingkat timpani mengandung cairan perilimfe. Dan skala koklea mengandung cairan endolimfe dan reseptor suara. Oke, kita lanjut pada skala auditori, yang dimana memiliki saraf mengatur indera pendengaran dan keseimbangan. Di sini juga memiliki struktur fonoreseptor yang berupa sel rambut, membran tektorial, membran basilar, dan saraf auditori. Oke, kita lanjut yaitu jalannya rangsangan berupa suara ke otak. Yang pertama, getaran suara dari luar akan masuk melalui daun telinga, saluran telinga, membran timpani, dan tulang pendengaran seperti martil, landasan, dan sanggurdi. Yang kedua, getaran kemudian diterima melalui tingkap oval dan masuk ke skala vestibular, dan kemudian melingkari atau mengelilingi koklea sampai menuju skala timpani dan keluar melalui tingkap bulat. Yang ketiga, gerakan menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ korti bersentuhan dengan membran tektorial. Yang terakhir, sel-sel reseptor kemudian akan mengirim impuls ke saraf auditori, lalu ke lobus temporalis atau untuk diinterpretasikan sebagai suara. Menjelaskan mengenai struktur reseptor keseimbangan pada telinga. Nah, di sini itu ada 2. Yang pertama, kupula pada kanal semisirkular, yang dimana terdapat sel-sel rambut yang sangat peka terhadap gerakan kepala kita. Nah, arah kanal ini berlawanan nih dengan arah gerakan kepala kita. Nah, yang kedua ada makula pada vestibula, yang dimana terdapat batu otolit dan sel-sel rambut yang peka terhadap gerakan vertikal kepala pada gerakan gravitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 2 Farmasi B. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papilia atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah, dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Struktur papilia dan tunas pengecap, yang mana strukturnya terdiri dari saraf fasial dan pori pengecap. Materi berikutnya, penyebab munculnya rasa-rasa utama di lidah. Yang pertama itu ada rasa manis, yang disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua ada rasa asin, yang disebabkan oleh ionian garam-garaman seperti natrium klorida. Yang ketiga ada rasa asam, yang disebabkan oleh ion H+, suatu zat seperti asam sitrat dan jeruk. Yang keempat ada rasa pahit, disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Dan yang kelima ada rasa umami, yang disebabkan oleh bumbu dan saus tertentu yang bersifat gurih. Yang materi berikutnya, penyebab munculnya rasa-rasa lain tidak berhubungan dengan papilia lidah. Ya, contohnya itu seperti rasa pedas, rasa yang disebabkan oleh zat yang mengiritasi permukaan lidah dan memberi sensasi terbakar atau panas. Materi berikutnya, papilia terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama ada papilia fungiform. Papilia ini berbentuk seperti jamur, banyak terdapat di bagian depan dan samping kiri.
dan terhubung dengan saraf fasial. Yang kedua ada papilia filiform. Papilia ini berbentuk benang halus panjang dan banyak terdapat di bagian depan lidah, tidak mengandung tunas pengecap dan terhubung dengan saraf fasial. Yang ketiga ada papilia circumvallata. Papilia ini berbentuk cincin dan lingkaran, banyak terdapat di bagian belakang lidah, membentuk huruf V terbalik, kurang peka terhadap rasa, dan terhubung dengan glosopharyngeal. Yang keempat ada papilia foliata. Papilia ini berbentuk lipatan pendek atau palu dan banyak terdapat di bagian samping lidah. Dan papilia ini adalah papilia yang paling peka terhadap rasa dan terhubung dengan saraf fasial dan glosopharyngeal. Materi berikutnya, jalannya rangsangan berupa rasa ke otak. Yang pertama itu ada molekul makanan dan minuman larut ke dalam air liur. Yang kedua, rasa masuk ke tunas mengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalnya. Yang ketiga, ada reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf glosopharyngeal ke lobus parietalis otak untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan yang pada bagian kulit. Panca indera yang satu ini berfungsi sebagai indera peraba agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar, getaran hingga rasa sakit. Berikut adapun struktur lapisan kulit yang tersusun menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu epidermis, yang kedua yaitu dermis, dan ketiga yaitu hipodermis. Sendiri adalah jaringan epitel yang tersusun atas sel kulit hidup dan sel kulit mati. Yang terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum, yang kulit yang mengalami pengelupasan dan pembentukan zat tanduk yang berfungsi untuk melindungi kulit yang berada di bawahnya. Yang kedua yaitu stratum lucidum, yaitu lapisan bening dan tipis sebagai kulit dari sinar UV. Yang ketiga stratum granulosum, yaitu lapisan tempat terdapatnya butir-butir melanin atau biasa yang disebut dengan pigmen kulit. 4 yaitu stratum germinativum, yaitu lapisan tempat pembelahan sel-sel kulit. Nah, lapisan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu stratum spinosum dan stratum basal. Nah, struktur lapisan yang kedua yaitu dermis atau kulit jangat, yaitu jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, sel reseptor kulit, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan akar rambut. Yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan, jaringan ikat yang di dalamnya terdapat kapiler darah, lapisan lemak, dan jaringan saraf. Adapun reseptor kulit terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Yang pertama yaitu reseptor ujung bebas yang terletak pada lapisan epidermis dan dapat merasakan sakit dan nyeri. Kedua, reseptor ujung rambut, yaitu yang terletak di sekitar folikel rambut dan dapat merasakan gerakan rambut. Ketiga, korpus Pacini dapat merasakan tekanan kuat. Keempat, korpus Ruffini dapat merasakan panas. Kelima, korpus Krause dapat merasakan dingin. Keenam, korpus Meissner yang dapat merasakan sentuhan. Ketujuh, diskus Merkel yang terletak pada lapisan epidermis dan dapat merasakan sentuhan, tekanan ringan, dan sakit dan nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidung. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghiduan dalam kurung kemoreseptor gas. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Struktur saraf olfaktori terdiri beberapa bagian. Yang pertama bulbus olfaktori, yang kedua tulang tapis, yang ketiga kemoreseptor, yang keempat silia, yang kelima mukus, yang keenam saraf olfaktori, dan yang ketujuh epitel olfaktori.
Selanjutnya, jalannya rangsangan berupa bau ke otak. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama, bau masuk ke hidung bersama udara, inspirasi. Yang kedua, bau diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Yang ketiga, reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori yang pertama untuk diinterpretasikan menjadi bau. Kemudian, tiap sel saraf olfaktori bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda sehingga dapat mengenali berbagai bau. Terus indera pembau bekerja sama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.